Setahu saya Pak Bob Hasan ini adalah seseorang yang pertama tegas Hmm. orangnya, perhatiannya luar biasa ke Hmm. atletik, bahkan ke seluruh masyarakat lah, Hmm. dan orangnya baik sekali gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pemirsa Gatra Bicara. Saya Feby Andrian kembali menemani Anda dalam podcast spesial Gatra. Setelah episode yang lalu saya sudah ngobrol bersama dengan pelatih Zohri dan juga pelatih dari tim estafet putra, yaitu Ibu Eni Nuraini. Sekarang ini saya akan berbicara santai dengan pelakunya nih yang pernah juara sprinter di kejuaraan dunia junior Finland 2018 dan sudah hadir di studio Gatra. Ada Lalu Muhammad Zohri. Halo Zohri, apa kabar? Halo, alhamdulillah baik. Selamat siang dan mungkin bisa Siang. dikasih tahu ke kamera dulu nih, mungkin muka Zohri diliatin dulu kamera ini mukanya, dibuka dulu maskernya. Halo Nah, guys. itu dia ya. Nah, Zohri lagi sibuk apa nih akhir-akhir ini? Kalau sekarang sih masih sibuk persiapan menuju Olimpik sih, Menuju Olimpik ya, kejuaraan. 2020 berarti ya. Ya. Oke, kalau untuk persiapannya sendiri apa nih yang berbeda kan kemarin-kemarin latihan tidak menerapkan protokol kesehatan gitu kan. Nah, kalau sekarang kan agak lebih ketat nih. Apa yang beda dari latihan kemarin? Kalau yang kemarin sih pas parah-parahnya corona Mhm. itu ya latihannya cuman sehari sekali gitu. Hmm. Cuman alhamdulillah sekarang udah mulai program ya sehari 2 kali lah, dan seminggu juga full gitu. Oke, dan yang kemarin itu beberapa episode lalu saya ngobrol sama Boy ini adalah eh, sempat latihan online juga berarti kan ya? Latihan jarak jauh gitu ya nggak sih? Iya, semenjak kemarin kan pas baru pertama corona masuk ke Mhm. Indonesia, itu sempat dipulangin terlebih dahulu atlet-atlet ke daerah gitu. Mhm. Nah, akhirnya ibu daripada nggak kepantau gitu, akhirnya Iya. makanya online gitu, dan videonya dikirim ke ibu gitu. Oke Mantau gitu. gitu online lah. Iya iya. Nah, kalau berarti Zohri pulang ke Nusa Tenggara berarti ya? Iya. Oke, dan apa Zohri punya latihan sendiri nggak sih mungkin ya yang ringan-ringan aja deh gitu, pelatihan versi Zohri gitu. Ya programnya sih nggak terlalu berat Hmm. kayak di sini lah. Hmm. Cuman ya untuk menjaga kondisi aja di Ya. sana biar nggak turunnya drastis juga kan. Itu aja sih. Oh, kayak gitu ya. Oke oke. Dan menjaga apa ya? Menjaga kebugaran waktu kemarin kan ya namanya orang kan males-malesan gitu kan. Hmm. Itu berlaku buat Zohri juga sih yang notabene atlet ini. Ya kalau merasa malas sih ya ada juga gitu loh. Cuman ya mau gimana, dan saya juga udah lolos limit Olimpik dan Hmm. punya punya tanggung jawab besar juga di sana. Hmm. Makanya ya, lebih baik cepat balik ke Jakarta aja biar dipantau langsung gitu, biar semangatnya lebih lagi gitu. Iya, biar biar kerasa lagi latihannya itu ya. Iya benar. Oke oke oke. Nah, saya pengen tanya pertanyaan yang paling mungkin mendasar kan. Kenapa Zohri ini suka banget sih dengan atletik, dengan lari lah khususnya? Dulu memang saya belum 100% kenal namanya atletik dulu. Hmm. Dulu saya memang sebelum atletik sepak bola dulu Oh, gitu kan. pastilah ya. Iya. Karena nggak berprestasi di sepak bola, akhirnya mencoba gitu, Iya. dan disuruh juga sama guru olahraga saya pas Hmm. SMP. Iya. Akhirnya ya mungkin yang pertama saya alhamdulillah berbakat gitu di Hmm. dunia atletik Hmm. dan berprestasi juga gitu, dan ketika udah lolos kejuaraan gitu akhirnya saya dipanggil ke Mataram gitu Oke. buat wakilin Nusa Tenggara Barat Hmm. di kejuaraan-kejuaraan nasional gitu. Nah di sana saya ditawarin bahwa kamu nanti sekolah gratis, Hmm. tempat tinggal gratis gitu. Iya. Pokoknya tetap semangat latihan katanya. Ya udah, dari sana saya berpikir wah saya agak meringankan beban orang tua dan keluarga sih dalam ekonomi gitu. Oke oke oke. Jadi memang intinya juga Zohri pengen berprestasi juga lah intinya ya. Iya, benar. Oke oke. Nah, ingat gak pertama kali ke Jakarta itu kapan saya lupa deh. Kak, saya ke Jakarta 2017 akhir, kalau Mhm. nggak salah di Desember. Oh, di Desember itu ya. Iya, habis dari Papua, kejuaraan dari Papua sih, kejurnas dulu.
Dari kejuaraan Papua. Dan itu berarti apakah langsung ditangani oleh Bu Eni atau sama pelatih Zohri yang waktu di Nusa Tenggara itu? Semenjak saya masuk pelatnas langsung dipegang ibu sih, Ibu Sama Eni. ibu berarti ya. Iya. Nah, apa ya, yang membedakan mungkin dari skala latihan waktu Zohri di Nusa Tenggara sama di Jakarta, bagaimana sama Ibu Eni dan juga teman-teman dari PB Pasi, itu ada yang berbeda nggak sih? Berbeda banget lah. Hmm, Kalau di daerah hmm, itu latihannya berlipat-lipat gitu, lebih 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 keras latihan di daerah lah gitu. Dan di daerah juga itu kayak kurang ke teknik ya. oh gitu, Pokoknya latihan-latihan gitu. lari-lari aja gitu ya. Iya, kalau di sini kan memang dipantau terus lah gitu dalam teknik larinya, dalam daya tahannya Hmm. gitu, dan otot-otot yang belum kuat itu semua dilatih di sini. Oh, seperti itu. Tapi awal mulanya berarti Zohri tidak begitu mengenal atletik, tapi sekarang udah mengenal atletik berarti ya? Iya, dan saya bersyukur juga Hmm. sih di dalam dunia atletik ya, mengubah hidup saya gitu, Iya. dan olahraga ini juga olahraga sehat gitu loh. Oke oke. Nah, kalau waktu ke Finland itu sama Pak Hasan pasti dititipin sesuatu lah, motivasi gitu kan. Apa yang mungkin Zohri ingat sampai sekarang yang kiranya, oh ini pesan Bapak nih yang saya ingat banget gitu. Yang pertama saya masih ingat itu ketika ketika buat visa gitu kan, mau ke Iya. Finland gitu Hmm. kan. Saya kan masih umur 18 tahun pas saat Oke. itu, Hmm. dan orang tua juga udah nggak ada gitu Hmm. kan. Nah, yang bertanggung jawab atas keberangkatan saya itu almarhum Pak Bopasan gitu. Hmm. Yang paling berkesan itu, dan saya bersyukur lah pas saat itu ya saya juga mendapatkan juara, Hmm. dan ya almarhum pasti bangga gitu kan. Oke oke Bersyukur oke. aja sih. Oke. Dan waktu Zohri juara itu ada reaksi yang Zohri tahu nggak dari almarhum? Ya, yang pastinya kemarin tuh pas udah juara Hmm. gitu saya ditelepon gitu kan, Oke. bahwa mereka berpesan, Hmm. bahwa beliau berpesan ya jangan puas terhadap Hmm. apa yang kamu capai, dan dengan usia kamu masih muda ini ya harapan saya tingkatkan Hmm. dan buktikan kepada dunia lah gitu bahwa atletik ini pasti bisa gitu loh. Oh, oke oke. Nah, setelah menang itu Zohri merasa terbebani nggak sih? Atau kayak banyak media menyorot gitu kan, banyak media sosial juga pasti kan jalan terus gitu. Apakah Zohri merasa, wah gila nih, sekarang beban di gue ini berat banget, beban di saya ini berat banget gitu? Yang pertama sih saya tuh kaget ngedengar berita Oke. itu, Hmm. apalagi di kampung juga kan, di daerah saya Hmm. apalagi itu, semua wartawan dan banyak media yang ke Hmm. rumah gitu kan, lihat Iya. rumah saya yang Hmm. gitu, dan ya saya bersyukur juga sih kepada media yang menyorot gitu kan, Hmm. akhirnya ada perhatian lebih dari Hmm. pemerintah gitu sih. Oh gitu ya. Berarti memang mau tidak mau harus dijalani berarti kan ya. Iya. Oke oke. Nah kalau yang sepengetahuan Zohri deh, almarhum Pak Bopasan ini orangnya seperti apa sih? Setahu saya Pak Bob Hasan ini adalah seseorang yang pertama tegas Hmm. orangnya, perhatiannya luar biasa ke Hmm. atletik, bahkan ke seluruh masyarakat lah, Hmm. dan orangnya baik sekali gitu. Hmm. Itu aja sih mungkin yang saya sampaikan lah gitu. Iya iya iya. Yang dari sekian banyak itu yang mungkin berbekas lah ya Iya. kepada Zohri dan teman-teman ya. Oke. Nah ada nggak sih momen-momen yang sekiranya hilang gitu dari pas Pak Bob sudah tiada sama sekarang, Zohri merasanya wah padahal nih momennya lagi bagus nih gitu sama Pak Bob. Pas itu apalagi ketika junior-junior masih di Permata Hijau kan, Hmm. hampir seratusan atlet lah Hmm. gitu. Yang juniornya pas itu juga masih berprestasinya junior gitu. Ya hilangnya ketika corona kemarin sih, dan Hmm. sekarang juga nggak kembali gitu loh, apa Hmm. namanya, atlet-atlet yang berprestasi kemarin yang junior juara Asian School, Hmm. juara youth gitu kan, nggak kembali gitu. Iya, iya, iya. Tapi Zohri sendiri menyangka nggak sih bahwa bahwa ini kan Indonesia ini kan luas banget gitu kan, Hmm. dan sampai Pak Bob atau teman-teman dari PASI juga mencari sampai ke pelosok sampai ke Nusa Tenggara gitu kan. Apakah mungkin menurut Zohri sendiri banyak nih talenta 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 muda seperti Zohri Zohri lainnya di Indonesia ini atau seperti apa?
Kalau setahu saya ya Hmm. Pak Bob itu sampai ke pelosok-pelosok Hmm. ngelihat apa namanya memantau bibit-bibit yang akan menggantikan senior-seniornya di Hmm. masa depan kan. Ya pokoknya sosok Pak Bob Hasan itu gigih lah Hmm. dalam mencari gimana caranya atletik kedepannya itu Hmm. makin maju, makin berprestasi sih. Iya, 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 iya. Nah, kalau momen nih, momen yang enak dan juga tidak enak, momen manis dan juga pahit mungkin selama di lapangan sama almarhum, masih diinget nggak? Ada yang masih diinget nggak? Kalau momen enaknya palingan ketika Bapak udah ke lapangan Hmm. gitu kayak ngumpul ya omongannya pasti kayak ngelucu gitulah Oh iya. Hmm. dan kita juga walaupun dia ngomong agak enak cuman dia bawanya enak gitu loh Oh. kayak apa ya saya cacingan gitu kan nggak bisa makan sayur-sayuran gitu Iya. kan ya jadi ketawa gitu Oh loh iya, iya, iya. nggak jadi marah gitu Oh, oke, oke. Jadi, orangnya gitu asik orangnya oh, jadi diledek tapi untuk mengakrabkan diri berarti benar ya? benar benar Oh iya, iya. Sampai mungkin tadi sempat juga Zori bilang adalah Zori disebut dari, oh kamu anak kampung gitu ya? iya anak pelosok gitu Anak loh pelosok gitu iya ya. Oke. Nah, setelah tahu mungkin Zori punya punya apa ya, punya bakat gitu setelah mungkin tadi diledek seperti itu, apakah Zori merasa, wah ini kayaknya bisa jadi panutan saya nih gitu ke depannya? kalau menurut saya ketika misalnya mungkin ketika pas itu dia bercanda aja Hmm, gitu hmm, tapi kalau menurut saya misalnya saya diremehkan oleh seseorang hmm, gitu ya saya jadikan itu sebagai motivasi saya sih hmm. nah suatu saat saya pasti bisa lihat aja nanti gitu sih Oh gitu. Jadi balasnya dengan karya berarti ya, balasnya dengan juara iya berarti ya. Nah, kalau Zoro sendiri ada nggak sih mungkin sosok yang apa ya, sosok yang memacu atau juga menjadi inspirasi baik dari atletika atau dari non atletika, ada nggak tuh? Yang menginspirasi sih ya tentunya Pak Bob juga Hmm, sih dia pernah bilang ke saya hmm, ya harapan saya ke kamu katanya hmm. yang pertama kamu harus bisa gitu harus yakin bahwa kamu bisa lari di bawah 10 yang pertama Oke, nah yang kedua pesennya eh kamu harus bisa seperti saya katanya oke. yaitu sebagai pengusaha gitu Hmm, kan hmm. ya itu sih yang saya ingat dan akhirnya ya saya mencoba juga punya usaha di kampung juga sih. Oh gitu. Dia buat yang belum tahu mungkin di bawah 10 itu di waktunya di bawah 10 detik berarti ya? Iya nggak sih? Iya sekitar 99 atau 998 lah gitu. Oh gitu, gitu, gitu. Dan itu yang apa ya, sedang Zohri apa ya, sedang Zohri kejar, sedang Zohri Iya targetkan ya? benar. Oh, oke, oke, oke. Nah, yang selama ini mungkin impactnya ada nggak sih mungkin efeknya dari Pak Bobasan kepada Zohri selain dari atletik, apa yang sudah berperan sebanyak apa nih Pak Bobasan ini? eh Kata-katanya sih masih membekas gitu Hmm, loh. Dan itu kata-kata itu masih saya simpan, masih iya. saya jadikan motivasi gimana caranya saya bisa mencapai target, mencapai tujuan itu. Ya semoga aja bisa saya capai dan saya berdoa Mm-mm. semoga beliau ditempatkan di tempat yang terbaik Amin, semoga. amin, amin. Nah, berarti sudah ini ya, sudah apa? Berarti kalaupun nanti mungkin Zohri sudah tidak bergelut lagi di dunia atletik, sudah ada bekal dari Pak Bob itu berarti kan sudah apa? Wirausaha Hmm. gitu-gitu seperti itu ya? Iya. Oh, oke, dan itu sudah dititipkan juga, sudah diajarkan lah ya? Bener bener. Oh, oke, oke, oke. Nah, kira-kira Zohri sendiri tahu nggak sih kebiasaan yang Pak Bob sering lakukan mungkin di lapangan atau di luar lapangan, atau mungkin yang kemarin saya dengar tuh dari Ibu ini adalah sering diajak jalan-jalan, sering diajak makan-makan gitu. Itu ada nggak tuh kebiasaan-kebiasaan yang udah hilang gitu semenjak Bapak nggak ada? eh Pertama sih kita itu sebulan sekali tuh diajak belanja bulanan namanya Asik. kayak ya beli sabun peralatan lah Iya, gitu. Dan ya Pak Bob sering ke lapangan dan kebiasaannya itu kalau nggak salah dia suka renang sama main golf sih. Itu sih yang hmm. saya tahu sih. Oh, yang Zohri tahu ya, oke. Nah, dari semua lomba nih yang berkesan yang menurut yang sudah Zohri lakukan sampai detik ini, yang paling berkesan yang mana? Kalau yang paling berkesan ketika di Finland itu. Di Finland ya. Dan ya untung ada Pak Bob Hasan yang berani bertanggung jawab atas keberangkatan saya gitu kan pas Hmm, saat itu. itu yang paling berkesan berarti ya. Iya. Nah, kalau yang
sekiranya titik balik nih Zohri bisa sampai ke Finland itu ada nggak tuh? Di momen apa gitu? Ketika apa ya, sebelum berangkat gitu ya. Hmm. Sebelum berangkat beliau telepon gitu. Hmm. Ya pokoknya tetap semangat aja lah. Hmm. Tetap semangat, jangan pikirin apapun, jangan jadiin beban. Pokoknya ya dalam diri saya juga ya saya harus memberikan prestasi terbaik buat Ya, Indonesia gitu kan. Itu aja sih. seperti itu ya. Ya. Dan itu nyangka nggak sih Zohri sampai beritanya viral kemana-mana sampai juara bahkan itu menyangka nggak sih? Ya kalau eh eh, bakal bakal viral itu sih Nggak nggak menyangka gitu ya? nyangka Hmm. gitu loh. Cuman ya gimana ya, eh saya dikabarin sama kakak-kakak saya Hmm. bahwa di kampung katanya banyak media nanya-nanya gitu kan, dan akhirnya setelah saya lihat emang Hmm. bener gitu loh. Hmm. Akhirnya ya bersyukur aja lah. Oh gitu. Dan mungkin sampai sampai detik ini kali ya masih nggak menyangka berarti ya. Dan Iya, impactnya adalah kunjungan mungkin ke tempat-tempat di pelosok-pelosok makin banyak juga gitu kan. Jadi iya. tahu Zohri ternyata dari Nusa Tenggara gitu kan. Mm. Oke oke oke. Nah kalau misalnya pola latihan nih yang diterapkan Ibu Eni nih, kita bicara ke Bu Eni deh. Pola latihan yang diterapkan Ibu Eni itu seperti apa sih Zohri? Mungkin bisa di share sedikit deh. Kalau di latihannya Ibu ini yang pertama itu lebih ke teknik ya, Hmm. lebih ke teknik, dan yang kedua lebih ke daya tahan, Hmm. dan yang ketiga itu lebih baik ke penguatan otot-otot kecil sih. Dan Oke. yang keempat, eh, saya selalu menanya Hmm. kekurangan saya apa, Oke. dan ibu bakalan jelasin, oh kekurangan kamu di sini. Dan ketika saya nyampe rumah, oh ini kekurangan saya ya, harus saya tingkatkan gitu loh. Oh gitu, Gitu. sampai sedetail itu berarti ya. Iya. Oke, tapi kalau di lapangan Ibu ini nih gimana nih? Galak kah atau gimana? Kalau ibu sih cenderung kalem ya. Oh gitu. Iya, dan Hmm. kalemnya bukan nggak merhatiin gitu, dia merhatiinnya luar biasa gitu. Hmm. Dan beliau perhatiannya, i- ibu tuh kayak bukan pelatih loh, dia itu Oke. kayak orang tua lah gitu, orang Oke. tua dari kandung lah gitu. Dia Hmm. tuh selalu merhatiin anak-anaknya, dan perhatiannya juga luar biasa gitu. Oh, oke, seperti itu ya. Nah, kalau yang selama ini nih mungkin apa ya, eh, target Zohri di tahun ini deh dari Maret sampai nanti Olimpik itu kira-kira ada halangan terbesarkah atau dari musuh-musuh yang harus diwaspadai gitu kan? Itu ada nggak tuh? Kalau pertama sih musuh-musuhnya emang saya lihat emang kuat lah Hmm. gitu. Ya saya nggak jadiin beban. Hmm. Pokoknya saya harus lari semaksimal saya, mental saya harus kuat, dan target saya ingin lari di bawah 10. Oh, Itu sih targetnya itu ya. target Oke. saya tahun ini. Hmm. Dan itu nomornya masih sama dengan di Finland nggak sih? Iya, 100 meter. 100 meter berarti ya. Iya. Oke. Dan kalau idola di atletik nih, Zohri ada nggak tuh? Kalau idola sih di Olimpik dia Mhm. nggak ikut, Oh nggak ikut. Oke. ke namanya Christian Coleman dari Amerika. Oh. Kebetulan saya mengidolakan dia Mhm. karena start blocknya cepat, Mhm. dan memang kekurangan saya di sana gitu loh. Apa tadi namanya start? Start block Apa tuh start block tuh? dari awalan pertama gitu Oh, loh. tolakan pertama gitu Iya, ya. Oh, itu jadi Zohri pribadi sendiri mengakui berarti ya? iya. Oh, dan itu harus harus ditutupi berarti kan? Mm-mm. Oh, oke oke oke. Nah, kiranya mungkin buat saya dan juga buat pemirsa Gatar Bicara juga apa ya? Tips and trick deh. Mungkin Zohri bisa sharing ke saya dan juga buat penonton untuk memulai lari ini apa yang harus dipersiapkan? Kalau yang pertama sih sebenarnya niat gitu loh. Iya. Iya, niat harus kuat, Hmm. dan siapin mental juga, Hmm. dan jadikan kebiasaan gitu loh, bahwa Hmm. eh, dengan lari juga kita lebih sehat gitu Hmm. kan, lebih bugar, dan eh, lari itu ya sebenarnya harus barengan gitu loh biar lebih Oh, semangat kan iya gitu iya kan, iya ada iya iya. temen. Itu aja sih. Pokoknya Gitu yang gitu. penting ada niat aja itu. Tapi kalau kalau misalnya Zohri sekarang melihat kan banyak nih di media sosial, oh ini lari cuma buat gaya-gayaan doang nih, Instagram doang nih gitu kan. Ini pendapat Zohri apa tuh kayak gitu-gitu tuh?
Ya, kalau pendapat saya sih selagi tidak apa namanya mengganggu Hmm, di jalan atau ya. di mana gitu kan ya, itu kan hak mereka lah gitu Hmm, kan, oke. selagi tidak merugikan seseorang gitu. Oke, oke. Jadi ya kadang banyak juga mungkin warganet netizen juga bilang, "Oh, ini lari cuma pencitraan doang nih," gitu kan. Kan kalau Zohri dan teman-teman kan ada apa ya, ada target sendiri gitu Hmm. kan. Kalau yang saya lihat nih, wah ini cuma lari waktu pandemi mulai banyak yang lari gitu kan. Ya mungkin mereka lebih untuk mencari kesehatan Nah, aja sih ya, iya. gitu lah. Kesadaran juga kesenangan berarti ya. Iya. Nah, kira-kira balik lagi ke tema bahasan kita mengenai Pak Bob Hasan, legacy atau warisan yang menurut Zohri masih dititipkan sama Pak Bob dan harus diteruskan ini apa sih sebenarnya? Yang pertama tadi titipannya, kamu harus bisa lari di bawah 10, Mhm. dan eh, beliau ingin saya jadi pengusaha gitu loh. Oke, meneruskan Jadi, yang tadi kata iya. Zohri tadi ya. Mm. Oke, Itu seperti aja sih. Oke, sangat simpel tapi butuh banyak proses gitu kan. Iya. Oke, tapi kalau pesan Zohri ini mungkin buat junior-junior, berarti Zohri udah dibilang senior dong ini, iya nggak Udah sih? senior. Nah, mungkin buat teman-teman atau juga pemirsa Gator Bicara yang ingin apa ya? Oh, yang buat ini deh, buat junior-junior Zohri nih, pesannya apa nih? Pesan saya sih, yang penting tetap semangat, Hmm, jangan mudah menyerah, jangan hmm, mudah putus asa. eh dan yang paling penting tetap semangat latihan, hmm. dan yang paling penting lagi jangan lupa ibadah dan berdoa sih. Oh, oke, Gitu. oke. Nah, kalau yang hilang dari Pak Bob setelah Pak Bob nggak ada ini, yang Zohri rasakan apa tuh? Ya, yang pertama sih kalau mengingat ya, Hmm, saya sedih juga hmm, sih gitu. Dan banyak gitu yang hilang gitu, kayak atlet-atlet junior yang hmm. pertama kan. Mungkin yang belum ketemu langsung kali ya. Iya, Hmm. dan saya nggak bisa jelasin sebenarnya, banyak yang hilang gitu kan. Oke, 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 oke. Pokoknya sedih lah. Berarti saat itu memang ya saya juga dan juga teman-teman juga tidak menyangka gitu kan Iya. kepergiannya 1 tahun yang lalu. Waktu itu mungkin Zohri shock atau tidak percaya sama sekali. Pertama saya dikabarin sama media Hmm, gitu, kaget gitu loh. hmm. Kaget, dan setelah saya tahu itu, saya langsung mau berangkat ke Jakarta pas itu. Waktu itu posisi ada di mana tuh? Di Lombok. Masih di Di Lombok. Lombok. Oke. Saya hubungin, ada asistennya ibu Hmm, namanya Bang Farel, hmm, tentara. Bang, eh, bener nggak kabar ini gitu. Hmm, kabar ini? Iya bener katanya. Boleh nggak saya ke Jakarta bang gitu? Oh jangan katanya. hmm. Udah sabar aja, doain aja katanya. Soalnya di sini juga pandeminya lagi parah banget Oh gitu. iya Maret Takutnya lagi ya. kan kenapa-napa gitu. Ya akhirnya gitu sih. Insya Allah ya sebelum SEA Games lah, Hmm. saya mau ziarah ke sana sih. Oh ke Jawa Jawa Tengah. Jawa Tengah kalau nggak salah ya. Oke. Nah berarti dekat-dekat ini akan berlaga di mana dulu nih mungkin sebelum Olimpik nih Zohri nih. Mungkin ada, kalau nggak salah sih ke Cina, kalau nggak salah. Oh ke Ada China. Hmm. kayak latihan di sana gitu, Oke. sebelum sebelum ke Olimpik gitu. Hmm, ya ya. Oh, mungkin menyesuaikan juga kali ya Iya dengan benar. Hmm. stadion di sana ya. Nah, yang terakhir nih ya dari Zohri mungkin buat pesan buat ya para apa ya yang pengen ikutan lari atau juga satu kata juga mungkin buat Pak Bopasan satu kata dulu deh untuk Pak Bopasan menurut Zohri. eh Satu kata buat Pak Hmm. Bob Hasan, Dari sekian banyak yang tadi sudah Zohri gambarkan, ya pahlawan lah. pahlawan. Kalau dua kata, pahlawan atletik sih. Pahlawan atletik Indonesia berarti ya. Iya. Oke, itu yang membekas di Zohri dan Iya. juga kalau diingat lagi sedih tapi mau bagaimanapun beliau selalu menekankan bahwa lari aja, Mm-mm. jangan ada beban, Mm-mm. just enjoy your game gitu kan. Iya. Oke, kalau gitu. Terima kasih sekali lagi. Lalu Siap. Muhammad Zohri sudah bergabung bersama saya di podcast spesial bersama Gator Bicara dan demikianlah pemirsa obrolan saya dengan lalu Muhammad Zohri mengenai sosok Pak Bopasan yang memang dedikasinya sangat tinggi, ulet dan berusaha untuk mencari bibit-bibit muda di seluruh pelosok Indonesia. Dan kita akan bertemu lagi di kesempatan berikutnya. Saya Febi Andrian, lalu Muhammad Zohri, pamit undur diri dan sampai jumpa.